الرحمن الرحيم نويت تعلم وتعليم وتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وليس على التمسك بكتاب الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'na bi ulumi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal faslun fi anwa'il isti'anati wa ahkamiha. Pasal yang menerangkan tentang bentuk-bentuk pertolongan dan hukum-hukumnya di dalam pertolongan. Artinya orang nolong orang lain, membantu orang lain itu ada hukum dalam syariat. Enggak setiap orang membantu orang lain baik gitu loh. Ada hukum-hukum yang harus kita pahami, bagaimana status seseorang yang boleh membantu orang lain, siapa yang harus dibantu, bagaimana keadaan cara membantunya. Maka ada hukum-hukum yang harus dipahami secara mudah. Artinya untuk orang-orang kayak kita ini dengan batasan ini sudah cukup mengerti, oh ternyata yang begitu nggak boleh saya tolong gitu loh. Oh yang begitu boleh saya tolong. Kata musannif, al-isti'anatu arba'u khisal. Pertolongan itu ada 4 macam. Bal aksar, ada yang mengatakan lagi ya lebih dari 4 hukumnya gitu. Tapi secara mudah musannif mengambil hukum ini ada 4. Atau li sayrurati ay sayruratuha i'anah, itu menjadi 4 ini menjadikan bentuk-bentuknya sebuah pertolongan. Walaisata li talabi li annahu yundabu tarkuha mutlaqan. Sawa'un talabaha aula, sama saja ia meminta pertolongan itu atau tidak memintanya. Diminta tolong ya ada hukumnya, enggak minta tolong kita tolongin juga ada hukumnya gitu loh. Orang minta tolong kita bantuin, ada hukumnya, ada yang boleh, ada yang nggak boleh gitu. Orang nggak minta tolong kita bantuin juga ada hukumnya, ada yang boleh, ada yang nggak boleh gitu loh. Jadi nggak terus tiap orang minta tolong ya kita harus bantuin, enggak. Lihat keadaan bagaimana orang yang mau ditolong. Hatta lawa'anahu ghairahu fi sabbil ma alaihi indal wudu'i masalan wa sakitun mutamakinun min man'ihi wa min fi'lihi binafsihi kana khilafal aula. Hingga seandainya ada orang lain menolongnya, ada orang minta tolong atau tidak minta tolong, terus tiba-tiba ada orang yang menolongnya, umpamanya orang itu mau wudhu, ente menyiramkan air
agar dia bisa berwudu. Orangnya duduk, minta nyiramin airnya gitu loh. Maka apabila orang itu berdiam diri dan dia bisa melakukan wudhu sendiri, terus dia bisa mencegah, nggak usah, tapi dia diem aja, tetap menerima pertolongan itu, hukumnya khilaful aula. Artinya bukan perkara yang jadi baiknya gitu loh. Padahal kamu tujuannya baik, mau nolongin orang biar dia kamu bantu untuk melakukan ibadah agar bisa berwudu dengan gampang. Tapi dianya bisa berwudu, ente bantu, padahal dia nggak minta tolong, ini nggak lebih baik gitu. Ataupun dia minta tolong wuduin saya dong, saya malas wudu sendiri. Itu nggak lebih baik gitu loh. Yang begitu mestinya ente, kalau ada orang begitu tahu dia bisa wudu males, ente ambil air dispenser yang panas gitu. Oh ya gitu ya. Artinya bukan sesuatu yang baik untuk ditolong. Ini contohnya gitu loh. Jadi orang yang punya kemampuan, dia bisa melakukan sendiri, tiba-tiba ada orang membantu dan dia bisa menolak, tapi dia nggak menolaknya, ini nggak lebih baik gitu. Dalam hal apa saja, contohnya wudhu. Nah kalau urusan fulus kan ini nggak pernah nolak. Ente punya fulus, ente bisa beli, ada orang mau beliin, iya mau nggak ada, ente jangan gua aja, ada begitu. Susah nyarinya. Ini contoh lah, baik nggak lebih baik gitu, namanya khilaful aula gitu. Yang pertama, dua, hukumnya apa? Menolong itu hukum pertama apa? Hukumnya mubah, boleh aja. Ente boleh menolong orang lain juga boleh minta tolong. Yang pertama hukumnya mubah. Yang kedua hukumnya khilaful aula. Antara baik dan lebih baik. Ditolong baik, tapi lebih baik nggak ditolong gitu loh. Karena ini bisa ente menerima pertolongan itu baik, tapi kalau ente nggak nerima, ente ngerjain sendiri lebih baik gitu. Yang ketiga hukumnya makruh. Yang keempat hukumnya wajib. Yang bagaimana mubah? Contohnya fal mubah ya takribul ma. Yang mubah contohnya adalah diperbolehkan orang itu mendekatkan air. Ada orang nggak minta tolong, lagi duduk umpamanya, ente tahu orang itu mau wudu, ente ambilin air, didekatkan, ini buat wudu, nah, itu boleh. Tapi ketika dia mau wudu, ya dia sendiri. Ihdharuhu, atau mendatangkan air, fala ba'sa biha, maka demikian bukan perkara yang buruk.
Wala yuqala anna khilaful, enggak boleh dikatakan oh ya itu bukan hal yang baik, yang lebih baik dia ambil, enggak, boleh aja, mubah namanya. Li thubutiha anhu alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang demikian juga pernah terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi mawadil katsir, di tempat-tempat yang banyak. Nabi juga sering begitu. Artinya sahabat tahu nih Nabi mau wudu, sahabat bawain air. Nah, sahabat tahu Nabi mau apa? Mau cebok, bawain air. Tanpa nabinya mau minta, maksudnya loh. Kan kalau orang cerdas begitu maksudnya, tanpa perlu minta, dia tahu. Sahabat Abdullah bin Abbas itu didoakan Nabi, mudah-mudahan ente hatinya futuh, terbuka, ahli tafsir, ngerti tafsir Quran, pentir ilmu. Itu hanya gara-gara apa? Bawain air ke Nabi. Nabi masuk kamar mandi, buru-buru nggak bawa air. Begitu Nabi keluar kamar mandi, di depan kamar mandi sudah ada air. Tanya, ini bawa air siapa? Abdullah ya Nabi. Ya Nabi selesai cebok, panggil Abdullah sini, didoakan sama Nabi. Ente cerdas, mudah-mudahan tambah cerdas ente, ngerti tafsir ente. Kenapa? Artinya bisa membaca apa yang dibutuhkan gitu loh. Bisa mengerti apa yang harusnya dikerjakan. Lah orang-orang yang bisa paham tafsir ya butuh orang begini gitu loh. Oh ini ayat ini kesini maksudnya. Oh ini ayat ini kesini. Maka Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas. Jadi antaranya hanya gara-gara perkara kecil aja gitu loh. Lah begitu pula hal-hal yang lain. Apa? Orang tua mau keluar rumah, ente siapin apa? Tanpa minta nih, sendalnya kamu siapin, apa kamu siapin, tanpa dia, boleh itu nggak ada masalah. Bukan terus, dia bisa ngambil sendiri. Oh iya, tapi ada hukum-hukum nanti dalam hal-hal keutamaan, dalam apa namanya, dalam hal adab. Ini ada keistimewaan yang tersendiri di situ. Tapi kalau hukum fikihnya, hukumnya mubah. Boleh saja inti mendatangkan sesuatu gitu loh. Yang kedua, wa khilaful aula. Yang kedua, khilaful aula, antara utama dan lebih utama. Contohnya apa? Ya sabul ma ala nahwil mutawadhi. Seperti mengguyurkan air kepada seumpamanya orang yang mau wudu. Walau min ghairi ahli ibadah wa bila tolab. Walaupun dilakukan oleh orang yang bukan ahli ibadah dan dengan tanpa diminta. Artinya orang itu nggak minta, tiba-tiba datang orang apa membantu kamu mengguyurkan air. Itu jelas saja. Rohit. Udah. Boleh nggak? Ini nggak lebih baik gitu loh maksudnya. Yang lebih baik cukup airnya didatangkan, kamu wudu sendiri gitu loh. Sendalnya didatangkan, kamu pakai sendiri gitu maksudnya. Nggak perlu dipakein, nggak perlu gitu loh maksudnya. Kenapa? Karena dia masih punya kemampuan untuk melakukan itu semua. Qala al-Quluyubi li'anna li'anata tarafut ay tana'um wa tazayyun la yaliku bil muta'abbad. Kata Imam al-Quluyubi, karena sungguhnya pertolongan adalah meraih kesenangan, ya ini berkesenangan dan berhias diri
yang tidak layak untuk suatu peribadatan. Mendapat pertolongan itu kan senang maksudnya. Perkara yang apa? Seperti orang yang merias dirinya lah. Kelihatan beda sama yang lain ketika ada orang yang perhatian, ada orang yang membantu, ada orang yang, maka kesenangan yang seperti itu kata beliau nggak layak untuk sebuah peribadahan. Mau ente kan mau ngadep Tuhan, kok ente ngadep Tuhan dengan cara senang-senang maksudnya, tanpa mau mengekspresikan amal kamu gitu loh maksudnya. Ini kata yang lagi itu enggak lebih baik, enggak. Hadza fi haqqina la fi haqqi sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana yaf'alu dzalika li bayanil jawaz. Ketentuan yang tidak baik ini adalah bagi kita umatnya Nabi Muhammad, tidak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya beliau melakukan pertolongan itu untuk menjelaskan bahwa yang demikian boleh-boleh saja gitu loh. Kalau yang ngerjain Nabi bukan khilaful aula gitu loh. Karena Nabi menjelaskan itu sebagai bentuk hukum gitu loh. Kalau Nabi nggak pernah praktek itu nanti dikira haram. Nggak boleh itu, Nabi nggak pernah ngerjain begitu gitu loh. Ketika Nabi menjelaskan ini, maka bentuknya, oh ini bukan haram. Oh ini hal perkara ini derajatnya antara baik dan lebih baik. Walidha law qasada biyasyahsu ta'allumul mu'in lam takun khilafal aula. Oleh karena itu seandainya seorang menyengaja untuk meminta pertolongan, untuk memberi pelajaran kepada penolong, maka hal itu juga baik. Dia tahu nih orang nggak peka gitu loh. Butuhin. Ambil air. Biar timbul apa? Kepekaan, biar timbul cerdas, biar timbul gitu loh. Itu tujuannya mau ngajarin orang lain biar punya jiwa menolong kepada yang lainnya. Maka itu boleh-boleh saja. Bukan aslinya ente mau senang-senang maksudnya loh. Kan tadi pertolongan tujuannya apa? Mendapatkan kesenangan. Ketika ente bisa santai ditolong sama yang lain, ente mendapatkan sebuah nilai kesenangan. Tujuannya nggak begitu, maka itu hal yang boleh-boleh saja. Tapi kalau tujuannya cari kesenangan, ini nggak layak untuk sebuah peribadahan. Terus yang ketiga, wal makruhat, hukumnya makruh. Hiya liman taghsilu a'dha'ahu, yaitu meminta pertolongan kepada orang yang memandikan organ-organnya. Kalau yang tadi baik dan lebih baik, dia nggak minta, ada orang yang bantuin. Yang makruh minta, siramin dong, padahal dia bisa nyiram sendiri. Hukumnya makruh, nggak ada pahalanya, nggak ada keuntungannya kalau kamu kerjakan. Ay walau kana mu'inu amrada wa huwa man bata'u banatu sya'ri wajhi wal hurmatu min wajhi akhar. Walaupun keadaan orang yang menolong itu berupa amrod, yaitu orang yang lamban pertumbuhan bulunya. Maksudnya amrod itu orang yang baby face loh. Baby face itu apa? Artinya orang ini nggak berjenggot-jenggot, nggak berkumis-kumis gitu loh. Sampai udah gede masih mulus semuanya. Ini disebut amrod kalau orang sana. Kalau kata orang itu orang cantik loh. Orang
Untung nggak gemulai aja itu. Kalau gemulai ya. Jadi kalau orang-orang Arab nyebut orang begitu orang amrot namanya. Nanti ke sono ke Arab kok nggak ada kumisnya, polos, nggak pemberani gitu misalnya loh. Kemayu, disebut kemayu gitu lah. Walaupun minta tolongnya kepada orang-orang yang begitu, tetap hukumnya makruh. Tapi bisa sampai kepada haram kalau sampai nanti nimbulin syahwat. Jadi walaupun amrot, tetap asal hukumnya apa? Makruh gitu loh. Tapi ketika ente kok lirik-lirik, cantik juga nih. Nah, jadi haram gitu loh. Karena orang-orang yang amrot ini bikin fitnah maksudnya. Makanya kalau dikembalikan hukum dasarnya tetap hukumnya apa? Makruh walaupun kepada amrot. Tapi ketika nanti kok dia melakukan, kamu diwuduin, kamu digosokin, kamu ada pergeseran dari situ, timbul syahwat, jadi hukumnya berubah. Yang tadinya makruh jadi haram. Yang keempat, wal wajibah ya lil mauridi indal ajaz. Yaitu wajib untuk minta tolong kepada orang yang memang waktu itu dia dalam keadaan sakit, ketika dia lemah, emang dia nggak bisa nih gitu loh. Baru yang demikian hukumnya wajib minta tolong gitu loh. Kalau lemah udah nggak bisa, masih nggak mau minta tolong, terus mau gimana ente caranya? Fayajibul i'anatu alal ajiz walau bi ajratin misli in fadulat ala yu'tabar fi zakatil fitr. Maka wajib memberikan pertolongan kepada orang yang lemah walaupun dengan meminta upah. Jika orang itu memiliki harta berlebihan, ukurannya adalah bisa menunaikan zakat fitrah. Artinya kalau orang itu sudah bisa fitrah, ada lebihnya, boleh ente minta upah gitu loh. Tolong dong, saya nggak bisa gratis, enggak gimana? Rokok ya udah, bantuin dah, ntar gua kasih upah dah gitu. Ya, ketika dia minta upah, ya pahalanya ya dunia itu doang gitu. Kalau pertolongan tadi dinilai dengan harta yang dia peroleh, ya harta itu gitu loh. Tapi kalau dia ya udah saya bantuin karena memang ini wajib, maka dia dapat pahala akhirat. Tapi ketika dia menolongnya dengan urusan dunia, ya dapatnya hanya dunia, nggak dapat yang lainnya lagi. Ada orang nggak bisa bacain tahlil di kuburan, ente mimpin tahlil. Kok kam? Ya iyalah, mau lebaran kam dong, ente gua nggak. Ada begitu? Panjang pendek. Kalau panjang sekian, pendek sekian. Ada ekspres, ada. Dapatnya apa ini? Ya dunia doang gitu loh. Tapi mending begitu daripada dia nolongin ngarep-ngarep upah tapi nggak dapat upah, dunia enggak, akhirat enggak gitu loh. Karena nolonginnya nggak ikhlas. Ketika nolongin ngarep-ngarep dapat upah, orangnya nggak ngupain. Upah kagak, apa kagak, ya udah itu akhirat enggak, dunia enggak akhirnya. Mendingan langsung ngomong, kam berapa, nah, jelas dah gitu loh. Akhirat enggak, dunia enggak masalah lah, yang penting dapat dah. Ini walaupun dengan minta upah itu tetap
boleh. Kenapa? Karena kamu punya kewajiban untuk menolongnya ketika orang itu lemah. Wa illa sholat bitayamumi wa ada. Kalau enggak ada, kamu enggak minta tolong, maka orang yang lemah tadi ya sholatnya dengan tayamum, mau enggak mau. Ente enggak mau minta tolong, atau kalau minta tolong enggak ada yang menolongin, enggak ada pulusnya, aduh taab. Mau enggak mau apa? Tayamum. Tapi nanti mengganti ketika kamu sudah bisa ngelakuin sendiri. Sakit, nggak ada yang nolong wudhu, ya tayamum, yang penting sholat gitu loh. Nanti ketika udah bisa sholat, udah bisa wudhu, udah bisa, ya, ganti nih, kemarin saya ninggal sholat berapa hari, ganti. Wa mithluhu man lam yaqdir alal qiyam fi sholati illa bimu'in. Dan sama seperti orang yang lemah untuk tidak mampu berdiri dalam sholat kecuali dengan pertolongan orang, ya minta tolong. Karena berdiri hukumnya wajib, rukun. Maka ketika dia bisa berdiri tapi harus ditolong, maka ya dia minta tolong sama orang lain. Yang penting bisa melaksanakan sholat. Wa baqiya minal i'anah asya'ni sunnah wa ya i'anatul munfarid anis soffi bi muwafaqati fil maudhi'i masalan. Ada lagi hukum nolongnya sunnah. Kayak contohnya apa? Orang yang sholatnya jadi makmum tapi munfarid sendirian. Ini makmum, kok dia sendirian, ente mundur untuk nemenin softnya sunnah gitu loh. Kamu nolongin dia namanya gitu loh. Atau ada orang sholat duhur sendirian, ente jadi makmumnya walaupun ini sudah sholat, itu nolongin namanya gitu loh. Maka pertolongan demikian hukumnya sunnah. Orangnya, kalau orang yang ngerti kan dia minta tolong, artinya ngerti itu dia soft penuh, dia di belakang, maka dia akan narik yang depan untuk mundur. Kalau yang depan ngerti, kalau nggak ngerti, apaan lu di depan suruh mundur, nggak ngerti gimana caranya berjamaah. Terus dia sendirian, ada yang mundur sukarela ya sunnah, atau dia narik, dia mau nolong hukumnya sunnah. Atau tadi orang, kata Nabi ketika ada orang sholat sendirian, siapa yang membantuin dia? Biar dia dapat 27 derajat. Ditolongin untuk bisa berjamaah. Iya, kalau nggak ngerti bisa berantem. Di shopnya udah milih sini, tarik ke belakang, apaan? Ada lagi wa haramun, nolong yang haram, wa ya i'anatu ala fil haram, yaitu nolong pada sesuatu perkara yang haram. Nolongin ngasih lampu orang yang mau minum arak namanya. Kamu nggak minum, menyiapin lampunya aja, ya sama aja namanya. Makanya yang namanya hukum syar'i itu af'alul mukallaf. Hukumnya berapa? Taklif 5, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Jadi nolong itu bisa 5 ini gitu loh. Bukan tiap nolong pasti wajib, nolong pasti pahala, enggak. Bisa nolong haram, bisa nolong wajib, bisa makruh, bisa mubah, bisa sunnah. Bisa pula khilaful
aula gitu loh. Jadi lihat bagaimana keadaannya, lihat bagaimana cara menolongnya, hingga kita akan tahu, akan bisa bersikap, nih saya mau nolong yang kira-kira sampai pada hukum wajib yang mana, yang kira-kira sampai pada hukum sunnah yang mana. Maka dengan ini kamu akan tahu, bisa bersikap dan menentukan mana yang harus ditolong, dengan cara apa saya menolong yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk macam-macamnya hukum tolong menolong. Terus pasal berikutnya, faslun fima tajibu zakata fihi, pasal yang menerangkan diwajibkan zakat kepada seseorang. Insyaallah kita sambung yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna la la ashrafna فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر ربي ومالدينا والآل والإخوان سائر الإلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا بك بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى عليه أنت الحبي وآله وصحبه عدد تعزي صحبي والحمد لله في البدء والثناء فانا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.